Perkenalkan, nama saya Ko Petrus Purba, saya dari kelas 11 siswa 1. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau menjawab 10 pertanyaan yang diberikan oleh Pak Rades mata pelajaran sejarah wajib. Yang pertama yaitu jelaskan apa yang dilakukan Jepang kepada Indonesia setelah Jepang mulai kalah melawan sekutu. Yaitu kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik mulai terlihat pada tahun 1944. Amerika Serikat mampu mendesak angkatan laut Jepang di kawasan Samudra Pasifik. Kondisi tersebut membuat Jenderal Kiai Kaiso memberikan janji kemerdekaan kepada rakyat Indonesia pada bulan September 1944. Rakyat Indonesia diperbolehkan untuk mengibarkan bendera merah putih di samping bendera Jepang. Selain itu, rakyat Indonesia juga diperbolehkan untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya setelah lagu kebangsaan Jepang. Tindakan tersebut dilakukan oleh Jepang agar Indonesia bersedia membantu mempertahankan posisi militer Jepang atas serangan sekutu. Yang kedua, jelaskan perbedaan isi proklamasi yang ditulis Insinyur Soekarno dan yang diketik oleh Soetimeli. Perbedaan yaitu kata-kata hal-hal pada paragraf kedua baris pertama diubah menjadi hal-hal. Yang kedua, kata tempo pada paragraf kedua baris kedua diubah menjadi tempo. Penulisan tanggal dan bulan di Jakarta 170805 menjadi di Jakarta hari 17 Boelan 8 Tahoen 05. Dan yang terakhir, kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Yang ketiga, sebutkan isi Piagam Jakarta dan perbedaan pendapat pada sila pertama. Isi Piagam Jakarta antara lain: yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun perbedaan pendapat dibentuknya Piagam Jakarta yaitu karena kalimat pertama dianggap berpihak pada satu agama saja, sebab hal ini berarti rumusan tersebut hanya berlaku bagi kaum Islam saja, tidak untuk pemeluk agama lain. Yang keempat, sebutkan 3 tokoh beserta pendapatnya masing-masing tentang dasar negara pada sidang BPUPKI pertama. Yang pertama yaitu Muhammad Yamin. Pendapatnya adalah bahwa dasar negara Indonesia harus mengandung prinsip-prinsip keadilan sosial, persamaan, dan kedaulatan rakyat. Yang kedua ada juga Kiai Hajar Dewantara, yaitu menekankan pendidikan sebagai dasar negara. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa pendidikan harus diberikan kepada semua warga negara. Yang ketiga, Soepomo berpendapat bahwa dasar negara Indonesia harus mengakui keberadaan Tuhan. Yang kelima, jelaskan peristiwa Ranges Dengklok. Peristiwa Ranges Dengklok adalah peristiwa penculikan Soekarno yang terjadi pada 16 Agustus 1945. Peristiwa ini diawali atas penyerahan Jepang kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Yang keenam, jelaskan keadaan ekonomi Indonesia pasca kemerdekaan. Kondisi Indonesia pasca kemerdekaan sempat mengalami masa yang sangat buruk. Kekacauan Indonesia ini disebabkan oleh beberapa permasalahan, antara lain inflasi atau kenaikan harga barang dan blokade ekonomi yang dilakukan Belanda. Yang ketujuh, jelaskan mengapa Indonesia mengambil jalan diplomasi menyelesaikan sengketa dengan Belanda pasca kemerdekaan, yaitu karena kondisi Indonesia belum stabil. Yang kedua, menarik simpati dunia internasional, dan yang ketiga, mengurangi korban jiwa atau pertumpahan darah. Yang kedelapan, sebutkan hasil rapat PPKI 1, 2, dan 3. Rapat PPKI pertama 18 Agustus 1945, yaitu pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, rapat PPKI
pada tanggal 19 Agustus 1945 menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Yang ketiga, Rapat PPKI yang ketiga 22 Agustus 1945 penetapan Undang-Undang Dasar Sementara atau UUD 1945. Yang kesembilan, sebutkan secara berurut perundingan-perundingan yang dilakukan Indonesia dengan Belanda pasca kemerdekaan. Yang pertama yaitu konferensi Meja Bundar 1949. Yang kedua Perjanjian Linggarjati 1947. Yang ketiga Perjanjian Renville 1948. Dan yang terakhir Perundingan Roem-Royen 1949. Yang ke-10, sebutkan 3 tugas KNIP, yaitu membantu Presiden membuat undang-undang dan menetapkan garis besar haluan. Sekian dan terima kasih.